Sabat yang pertama, di mana seri pelajaran Roh Nubuat akan dilakukan setiap triwulan, di akhir triwulan. Selain pelajaran Roh Nubuat yang diadakan hari Rabu setiap bulan, minggu kedua, ya. Jadi kita akan belajar. Nah, sepanjang Sabat ini kita akan melihat mengenai kebenaran masa kini atau the present truth. Saudara-saudara, seri pertama ini hari ini, besok, dan juga PA, besok hari Sabat pagi, khotbah dan PA, itu kalau kita pelajari bersama-sama, kita lihat ini baru introduction. Ini baru introduction mengenai the present truth ini. Tetapi paling tidak membawa pikiran kita atau kita mengetahui dan mempercayai apa sebetulnya yang Tuhan mau, di mana itu akan menjadi pusat di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat bahwa fokus Tuhan itu adalah kepada kebenaran masa kini. Itu yang akan kita lihat malam ini, bahwa fokusnya Tuhan itu adalah kepada kebenaran masa kini, sekarang ini, the present truth, ya. Nah, kita akan lihat apa itu. Besok pada saat khotbah kita akan melihat kebenaran masa kini itu pusatnya adalah di salib. Besok siang, Sabat. Kemudian PA, kita akan melihat bagaimana kebenaran masa kini ini menjadi sasaran serangan setan. Nah, mudah-mudahan dengan seri pelajaran pada sepanjang Sabat ini akan membuat kita tidak hanya mendengar apa yang disampaikan di mimbar, tetapi membuat kita mulai untuk menyelidik sendiri, mencari tahu bagi diri sendiri. Apa itu present truth? Dan mulai kita belajar hidup di dalam pekabaran ini. Saudara-saudara, bagi saya secara pribadi, saya melihat dengan sangat jelas bahwa Tuhan sangat ingin menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan sangat ingin untuk melihat kenyataan bahwa umatnya ini benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah sebabnya present truth. Apa itu present truth akan kita pelajari saat ini. Nah, mungkin saya akan turun saja. Sore hari ini, fokus Tuhan itu adalah kebenaran masa kini, the present truth. Itu fokusnya Tuhan. Kita akan melihat apakah memang ini yang menjadi fokus Tuhan. Dan kalau ini menjadi fokus Tuhan, tentunya itu harus menjadi fokus kita. Di luar
fokus Tuhan, kita tidak akan, kalau kita berjalan di luar fokus Tuhan, maka kita tidak akan bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat fokus Tuhan. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini sudah saya sampaikan kira-kira 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu ini sudah saya sampaikan, tetapi setelah saya mempelajari kembali ada banyak tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan. Mudah-mudahan saudara-saudara masih ingat 1,5 tahun yang lalu mengenai fokus Tuhan ini. Fokus Tuhan adalah fokus umat Tuhan. Itu bulan, kalau nggak salah itu bulan November tahun 2013. Pada saat khotbah. Saya nggak tahu apakah kita masih ingat isinya, tapi nggak ada salahnya kalau kita ulangi kembali. Yang cerdas biasanya masih ingat, ya. Tapi kalau saya otaknya nggak cerdas, seringkali lupa, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua masih banyak yang ingat, semua cerdas-cerdas, ya. Tapi kita akan ulangi kembali, karena kebenaran Tuhan itu harus diulang supaya kita semakin yakin, semakin percaya apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, hamba Tuhan menuliskan, kita sekali-kali tidak boleh menerima perkataan orang-orang yang membawa pekabaran yang berlawanan dengan dasar-dasar kepercayaan kita. Kita diingatkan, kalau ada orang datang kemudian membawa satu pekabaran, tapi itu berlawanan dengan dasar kepercayaan kita, apa yang dikatakan? Jangan terima. Okay? Jangan terima. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu apa itu dasar kepercayaan Masihi Advent hari ke-7. Di mana dasar kepercayaan kita? Fokusnya di mana? Intinya di mana? Ajaran dasar Masihi Advent hari ke-7 ini. Nah, kalau kita nanti akan lihat kutipan-kutipan itu, tapi kita akan melihat bahwa dasar iman gereja Masihi Advent hari ke-7 itu adalah di bait suci, Ka'bah, ya. Nah, kalau sudah biasanya ini kebanyakan, kalau kita sudah mulai mau bicara mengenai bait suci, banyak sekali anggota jemaat yang merasa, aduh ini pelajaran yang sulit, betul enggak? Pelajaran yang sulit. Nanti kita akan melihat kenapa ini sulit. Ya. Tapi dikatakan ini merupakan dasar iman gereja kita. Kalau kita nggak mengerti ini, berarti kita tidak akan memiliki fondasi yang kuat terhadap iman kita. Penting sekali. Ya. Mari kita lihat. Aduh, kelihatan ya? Bisa lihat? Terlalu kecil? Saya bacakan aja ya. Dikatakan ayat kitab suci, ini yang pertama yang atas, ayat kitab suci yang lebih di atas semua ayat lainnya, yang merupakan pondasi dan pilar pusat. Ayat yang menjadi pondasi dan pilar pusat dari iman Advent adalah pernyataan atau deklarasi sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi dikatakan pondasi atau dasar. Ya. Dan kalau pondasi itu di mana tempat bangunan itu berdiri. Dan dikatakan tidak hanya pondasi, tapi juga menjadi apa? Pilar. Pilar itu adalah yang menyangga. Jadi pernyataan Daniel 8 ayat 14
itu dikatakan sebagai dasar, pondasinya, dan juga sebagai penyangga, pilarnya bagi iman Advent. Daniel 8 ayat 14. Nah, sekarang kita lihat Daniel 8 ayat 14 itu dikatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Pertanyaan saya, sekarang yang menjadi fokus di dalam ayat ini yang mana? 2300-nya petang dan pagi atau tempat kudus yang dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Yang mana? Ya? Ya. 2300 petang dan pagi itu menunjukkan inilah saatnya. Tapi yang penting adalah setelahnya itu apa? 2300 petang dan pagi lalu dikatakan, ya toh? Lalu. Berarti yang penting di sini adalah satu peristiwa di mana tempat kudus akan dipulihkan, akan dibersihkan. Oke? Dan dikatakan ini merupakan dasar dan pilar iman Advent. Jadi kalau kita tidak mengerti mengenai tempat kudus atau bait suci, akan sangat mudah iman kita akan digoyah. Kemudian di dalam evangelism, evangelism 221 paragraf 2 dikatakan pengertian yang benar dari pelayanan di dalam bait suci sorga adalah dasar iman kita. Jelas? Kemudian evangelism 222 paragraf 3, sebagai satu umat kita harus, ya, sebagai satu umat kita harus apa? Harus menjadi pelajar nubuatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berhenti sampai kita benar-benar cerdas di dalam hal pelajaran bait suci. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam khayal kepada Daniel dan Yohanes. Dikatakan sebagai satu umat, kita harus belajar sungguh-sungguh. Dan jangan berhenti sampai kita benar-benar jelas, benar-benar tahu pelajaran mengenai tempat kudus, bait suci. Jangan berhenti katanya. Kenapa? Karena ini adalah dasar iman kita. Oke? Nah, mari kita melihat diagram ini. Kita nggak akan bahas panjang lebar mengenai hal ini, mengenai 2300 petang dan pagi. Karena kita sudah sering kali mempelajarinya dan kita sudah tahu bahwa 2300 petang dan pagi itu dimulai tahun berapa orang muda? Orang muda. Kalau orang tua mungkin tahu. Orang muda. Mulai tahun berapa? Mulai 2300 petang dan pagi itu dimulai tahun berapa? Ya? Anakku tahu nggak? Nggak pernah diajarin ya sama Dedi.
lupa. Siapa di sini yang masih muda? Oh, anaknya Pak Pendeta. Antonius. Mulai tahun berapa? Sampai tahun berapa? Kalau sampainya ingat semua, mulainya yang seringkali lupa toh? Lupa juga ya. Kita sebagai orang Advent harus tahu betul. Ya, harus ingat betul. Sekarang diulangi ya. Mulai tahun yang tua sekarang, silakan bersuara. Lupa juga. Ya? Pak Andre yang keras? 538, betul enggak? Betul enggak? 538, Pak Daud? 457. Yang mana yang betul ini? Sama-sama loh. Sama-sama tuanya. 457 ya. 457 ya Pak Andre. Ya, memang perlu diulang-ulangi supaya kita ingat ya. Jadi ingat, 457 saat perintah dari Artasastra untuk membangun bait suci, itulah awalnya. Ya. Kemudian kalau ditambah 2300 tahun, 2300 hari sama dengan tahun, maka jatuhnya adalah tahun 1844. Nah, ini titiknya. Kemudian dikatakan ayat tadi sampai 2300. Karena di ayat sebelumnya kan ditanya, sampai kapan sih korban sehari-hari dan pelayanan itu diinjak-injak itu sampai kapan? Terus dikatakan sampai 2300 petang dan pagi. Nah, setelah itu baru tempat kudus itu dipulihkan. Setelah itu, ya. Jadi 1844 itu merupakan titik atau start, ya, starting point ke fokus Tuhan dan umat Tuhan sebagai ajaran dasar Gereja Masih Advent hari ke-7, yaitu bait suci, ya. Jadi ini starting point-nya 1844. Nah, di antara 2300 itu banyak hal yang terjadi. Salah satunya ada nubuatan 1260 tahun. Itu bicara soal kekuasaan siapa? Roma Katolik, kepausan, ya, 1260 tahun. Nah, itu baru mulainya 538 Pak Andre ya. Ya, 538 sampai 1798. Ya, kita seringkali banyak sekali mengungkapkan mengenai hal ini. Kepausan, kita tahu itu. Dan kemudian kita juga seringkali berbicara mengenai nanti akan ada undang-undang hari Minggu, betul enggak? Ya, baru-baru ini di grup WhatsApp Ikaslab, ya, ada salah satu teman yang memasukkan di situ. Mulai tahun 2017 akan diberlakukan katanya setiap warga negara Amerika akan dipasang chips katanya di tangan mereka, akan dipasang chips, ya. Kemudian ditulis di situ Sunday law is coming katanya. Sunday law is coming. Dan itu berarti kedatangan Yesus sudah dekat. Nah,
banyak kali kita bicara soal Sunday Law, undang-undang hari Minggu, ya toh? Dan kemudian kita juga tahu bahwa setelah itu akan ada pintu kasihan ditutup. Setelah itu akan ada 7 kutuk. Setelah 7 kutuk akan ada apa lagi? Ada apa setelah 7 bala? Ada apa? Setelah 7 bala, apa yang akan terjadi? Ya? Ya? Masa? Apa yang akan terjadi setelah selesai masa 7 kutuk? Apa yang akan terjadi? Orang Advent tahu nggak? Yesus datang toh. Betul nggak? Ya, Yesus datang di awan-awan. Baru setelah itu 1000 tahun. Baru setelah itu Yerusalem baru akan turun ke atas dunia ini. Dan kita tahu itu semua. Iya kan? Tetapi apakah kita fokus di sini? Karena apa saudara-saudara? Sebetulnya ini starting point-nya, yang sana itu hanya fase penyelesaian saja. Intinya itu adalah di sini. Karena begitu ini menjadi fokus umat Tuhan, karena ini adalah fokus Tuhan, maka semua yang di belakang ini akan terjadi beruntut. Nah, kenapa sampai sekarang ini belum terjadi? Karena umat Tuhan belum fokus di fokusnya Tuhan. Itulah yang membuat fase penyelesaian ini enggak terjadi. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi setelah kalau ini menjadi fokus umat Tuhan, pelajaran mengenai bilik yang maha suci, pelajaran mengenai pekabaran malaikat ketiga untuk umat Tuhan terlebih dahulu, karena sebelum umat Tuhan ini menerima itu nggak bisa disampaikan keluar. Ya, kalau ini fokus ini terjadi, maka otomatis akan terjadi apa? Peristiwa-peristiwa yang selanjutnya itu hanya fase penyelesaian saja. Selama ini belum menjadi fokus umat Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan, tahan dulu. Malaikat 4 mata angin itu, tahan dulu, stop dulu. Ya. Nah, setelah itu menjadi fokus umat Tuhan, maka akan ada penampian. Akan ada hujan akhir. Akan ada apa lagi? Seruan nyaring. Itu otomatis akan terjadi bila mana umat Tuhan berada di fokus Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tahu saat ini orang kalau sudah bicara soal bilik maha suci dan sebagainya, aduh. Kenapa? Karena setan mau menutup. Kalau kita tidak paham mengenai hal ini, berarti kedatangan Yesus masih akan tertunda. Itu yang akan terjadi. Ya. Jadi setan berusaha untuk supaya itu ada tabir yang nutupin supaya kita nggak ngerti. Saudara-saudara, sabar ya. Kita akan lama malam ini. Supaya besok nggak usah lama-lama, ya. Malam ini lama. Jadi setan menutup, kasih tabir. Orang enggan belajar mengenai hal ini.
Padahal seharusnya ini bukan fokus kita, ini juga bukan fokus kita. Walaupun itu penting. Kita harus tahu mengenai 2300 petang dan pagi. Kita harus tahu mengenai kekuasaan kepausan, apa yang sedang terjadi. Kita juga harus tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita harus tahu semua itu. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah ini. Jelas? Nah, sekarang mari kita melihat nasihat-nasihat hamba Tuhan mengenai hal ini. Supaya kita benar-benar yakin. Bayangkan saudara-saudara, 1,5 tahun yang lalu saya bicara soal fokus Tuhan ini. Siapa di antara kita yang fokus ke sana? Itu pertanyaan saya. Ya? Inilah masalahnya. Seringkali kita hanya mendengarkan khotbah, tapi kita tidak bergumul. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara-saudara, kita tidak bisa lagi hidup seperti sekarang hidup. Kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang gak penting. Nanti kita akan lihat. Yang gak penting akan setan masukkan. Nanti besok ya mungkin itu. Supaya apa? Supaya yang penting terlupakan. Karena kalau yang penting terlupakan, aman buat setan. Tapi saat ini kita mau supaya kita mulai fokus ke fokus Tuhan. Oke. Ups. Tuhan tidak memberikan kepada satu orang terang yang baru yang bertentangan dengan dasar iman organisasi. Tuhan gak akan. Kalau ada orang datang bawa kebenaran baru dan bertentangan dengan ajaran dasar organisasi ini mengenai bait suci, itu pasti bukan dari Tuhan. Oke? Karena sekarang banyak saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa masih ya Advent hari ke-7. Ini orang Advent sendiri. Orang Advent sendiri. Bukan orang luar. Orang Advent sendiri mengatakan bahwa kenapa gereja kita itu getol dengan 1844? Karena itu untuk apa? Untuk menutupi malu kita karena kita kecewa, karena kita salah. Sebenarnya enggak ada itu. Artinya bilik yang maha suci, fase bilik yang maha suci enggak ada. Sekarang banyak dan orang-orang muda banyak yang mengikuti pengajaran itu. Dan ketika saya enggak ikut milisnya, tapi Pak David ikut milisnya, dia cerita kepada saya, ketika cerita kepada saya seperti gemetar, merinding. Gemetar, karena ini sekarang yang terjadi. Dan setan berusaha keras untuk menutup hal ini. Setan berusaha keras. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat nasihat-nasihat Tuhan. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan. Kalau soal tempat kudus itu berarti ada bait suci, ada bait bilik suci, ada bilik maha suci, ya. Tapi kalau dikatakan pelajaran tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan, ini berarti bicara di fase yang mana? Setelah 1844, ya. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Tuhan. Harus dimengerti dengan jelas oleh umat Tuhan. Semua tanpa kecuali, tua, muda, semua harus mengerti pekerjaan dan kedudukan imam besar agung mereka. Apa sih yang Yesus kerjakan sekarang ini? Apa sih yang Yesus lakukan saat ini?
Kita harus tahu betul dengan jelas katanya, ya. Kalau tidak, kalau kita nggak tahu, tidak mungkin mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini. Saudara-saudara tahu sebesar apa iman yang diperlukan sekarang ini untuk menghadapi hari depan? Dikatakan kalau kita nggak mengerti mengenai hal ini, mengenai pekerjaan Yesus, katanya kita nggak akan punya iman yang cukup, yang dibutuhkan saat ini. Jadi lihat pentingnya. Lebih lanjut, tempat kudus di sorga adalah pusat pekerjaan Yesus. Saudara ingat waktu bangsa Israel dulu, 1 tahun sekali ada upacara grafirat, ya toh? Imam besar melakukan tugasnya di dalam upacara grafirat itu, dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel diam-diam aja, kerja, nyangkul, bertani, begitu? Mereka tinggal di kemah mereka. Pikiran hati mereka dipusatkan kepada imam besar. Gak main-main ini. Dipusatkan ke sana. Dan dikatakan tempat kudus di sorga sekarang ini, mulai tahun 1844 itu adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini. Sangat penting. Saudara-saudara, kita tidak akan menyelidiki pokok pelajaran ini sekarang. Ini hanya trigger buat kita supaya kita tahu pentingnya, kemudian kita mulai belajar sendiri, masing-masing belajar sendiri. Ya. Jadi tempat kudus di sorga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia, adalah sangat penting dan semua harus menyelidiki pokok pelajaran ini. Lihat. Yohanes menulis tentang pemandangan-pemandangan yang ada kaitannya dengan zaman kita. Yohanes, di dalam kacamata nubuatan dia melihat apa yang akan terjadi di zaman kita ini, saudara-saudara. Yohanes berkata, bait suci Allah terbuka di sorga. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Bait suci terbuka. Kemudian, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjiannya. Jadi kalau Yohanes melihat bait suci terbuka, kemudian ada tabut perjanjian, di mana posisi yang dilihat oleh Yohanes? Di mana? Di bilik yang maha suci, ya. Karena ada tabut perjanjian. Berarti ketika Yohanes melihat bait suci terbuka, kemudian ada tabut perjanjian, berarti itu tempatnya adalah di bilik yang maha suci, yang kita tahu itu dimulai pelayanan Yesus sejak tahun 1844. Oke? Nah, terus tabut itu berisi loh batu di mana hukum Allah tertulis. Di Pulau Patmos, Yohanes melihat ini ya, melihat umat Allah dalam penglihatan nubuatan. Jadi Yohanes melihat dalam penglihatan nubuatan apa yang akan terjadi dengan umat ini, umat di akhir zaman ini. Dikatakan Yohanes melihat bahwa di masa ini dalam kacamata nubuatan, di masa
masa ini, sekarang di akhir zaman, perhatian dari para pengikut Kristus yang setia dan benar akan tertarik kepada pintu yang terbuka dari tempat Maha Kudus di bait suci sorga. akan tertarik kepada saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita tertarik dengan masalah ini? Apakah umat Tuhan di akhir zaman ini tertarik? Tetapi Yohanes melihat bahwa di depan nanti di akhir zaman ini, umat Tuhan yang setia dan benar katanya akan tertarik. Ia melihat bahwa oleh iman mereka, umat Tuhan di akhir zaman itu, mereka akan mengikut Yesus di dalam selubung di mana ia melayani di atas tabut Allah yang berisi hukum kekalnya itu. Sang Nabi menggambarkan orang-orang setia dengan berkata, inilah mereka yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus. Puji Tuhan, karena akan ada satu umat. Di dalam penglihatan nubuatan Yohanes, satu umat yang akan tertarik kepada dasar iman Masih Advent hari ke-7, yaitu pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Dan itu akan menghasilkan orang-orang yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus. Luar biasa ya. Ini yang akan terjadi, saudara-saudara. Jadi apakah pekabaran bilik yang maha suci itu? Mari kita lihat, apa pekabaran bilik yang maha suci? Ketika pelayanan Yesus ditutup di tempat kudus, ya toh, di bilik yang suci, dan ia masuk ke dalam tempat yang maha kudus dan berdiri di hadapan tabut yang berisi hukum Allah. Jadi ketika Yesus memasuki pelayanan pada tahun 1844, masuk ke bilik yang maha suci, meninggalkan tempat kudus, masuk ke bilik yang maha suci, apa yang dinyatakan di sini? Ia mengutus malaikat yang sangat berkuasa lainnya dengan pekabaran ketiga untuk dunia. Jadi ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci, maka ia katanya menyampaikan apa yang disampaikan? Pekabaran ketiga untuk dunia. Malaikat yang ketiga menutup pekabarannya sebagai berikut. Inilah ketekunan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pekabaran bilik yang maha suci, begitu masuk ke bilik yang maha suci, kemudian dia menyampaikan kepada dunia ini, kepada umat ini, pekabaran malaikat yang ketiga. Ketika ia mengulangi kata-kata ini, ia menunjuk ke bait suci sorga. Pikiran semua orang yang memegang pekabaran ini, pekabaran malaikat ketiga, ditujukan ke mana? Ke tempat yang maha kudus, di mana Yesus berdiri di hadapan tabut perjanjian, mengadakan pendamaiannya yang terakhir untuk semua orang yang baginya anugerah masih ada dan bagi mereka yang secara tidak sadar melanggar hukum Allah. Dikatakan
bahwa ketika Yesus masuk di bilik maha suci, dia menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga. Ini dikatakan adalah pekabaran yang menunjuk kepada bait yang maha kudus, merupakan satu proses pendamaian yang terakhir. Saudara-saudara, saat ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa pendamaian selesai pada saat Yesus mati di kayu salib. Tetapi masih Advent hari ke-7 tahu, proses pendamaian masih berlanjut sampai saat ini. Sampai pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Oke? Jadi apa pekabaran bilik yang maha suci itu? Itu adalah pekabaran sama dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Ketika Kristus memasuki bilik yang maha suci, bait suci sorgawi, untuk melaksanakan pekerjaan terakhir pendamaian, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya pekabaran rahmat terakhir yang harus diberikan kepada dunia. Inilah katanya peringatan malaikat ketiga, Wahyu 14. Jadi dikatakan ketika Yesus masuk ke bilik yang maha suci untuk melaksanakan pekerjaan pendamaian yang terakhir, maka dia mengirimkan kepada hambanya ini pekabaran rahmat terakhir. Karena setelah itu enggak ada lagi pekabaran rahmat bagi dunia ini. Dan itu adalah peringatan pekabaran malaikat ketiga, Wahyu 14. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Segera mengikuti pernyataan ini, anak manusia nampak oleh nabi itu. Apa yang terjadi? Datang di dalam kemuliaan untuk menuai tuaian di bumi. Jadi saudara-saudara, Yesus akan datang bila mana pekerjaan pendamaian yang terakhir selesai. Dan itu berarti bila mana umat Tuhan menyampaikan kepada dunia pekabaran rahmat Allah terakhir, yaitu peringatan dari malaikat ketiga, Wahyu 14. Ini terjadi, Yesus akan datang. Ini tidak terjadi, Yesus enggak datang-datang. Jadi kalau sekarang Yesus enggak datang-datang, apa itu artinya? Apa artinya? Apa artinya kalau Yesus enggak datang-datang? Karena kita belum mengikuti pekerjaan Yesus di bait suci itu apa? Kita belum mengerti pekabaran malaikat ketiga ini. Kita belum hidup di dalam pekabaran itu. Itulah sebabnya Yesus enggak datang-datang. Lihat saudara-saudara kutipan berikut ini. Kalau saja katanya, kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844, lihat ini ditulis tahun 1883, hamba Tuhan Ellen White menulisnya tahun 1883. Kalau saja katanya umat Advent ini setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan terus maju dalam kesatuan saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat yang ketiga, dan dengan kuasa Roh Kudus mengumandangkannya kepada dunia, niscaya katanya mereka sudah melihat keselamatan dari Allah. Kristus pasti sudah datang. Saudara-saudara, ketika saya membaca hal ini, saudara-saudara, sebetulnya saya nggak perlu lahir, Yesus sudah datang. Tapi karena umat Tuhan ini, katanya, kalau saja
Berarti nggak terjadi kan? Berarti kita itu setelah kekecewaan itu, kita tidak terus maju di dalam kesatuan, menerima pekabaran malaikat yang ketiga itu. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya kedatangan Tuhan masih tertunda sampai sekarang. Bayangkan tahun 1883, hamba Tuhan sudah mengatakan kalau saja umat Advent ini menerima pekabaran itu, niscaya katanya mereka sudah melihat kedatangan Kristus itu. Jadi penting gak saudara-saudara pekabaran ini? Apakah kita sekarang mulai tergugah untuk mulai memfokuskan kehidupan kita, daya upaya kita, tenaga kita untuk mengerti hal ini? Begitu lama kedatangan Kristus, sudah tertunda saudara-saudara. Jadi kita akan melihat di sini bukti bahwa pekabaran bilik maha suci itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Kita akan melihat ini supaya kita benar-benar yakin bahwa fokus Tuhan adalah di sini. Bukan soal undang-undang hari Minggu, bukan soal kebicikan, walaupun kita harus tahu semua. Tapi bukan itu fokusnya. Ya. Yang pertama saudara-saudara, nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa ya? Dibaca saja. Ini hubungan pekabaran antara pelayanan di Yesus di bilik yang maha suci dengan pekabaran malaikat ketiga. Tadi kita sudah melihat begitu Yesus masuk di bilik yang maha suci, dia menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga. Oke? Ya, itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Nah, sekarang kita melihat apakah memang pekabaran bilik yang maha suci itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Oke? Kita melihat waktu awal dan waktu akhirnya sama. Mari kita lihat. Kuasa yang menggerakkan orang banyak dengan begitu hebat pada pergerakan tahun 1844 kembali akan dinyatakan. Pekabaran malaikat ketiga akan terus berlanjut, bukan dengan nada yang berisik, melainkan dengan suara yang nyaring. Dikatakan bahwa kuasa pada saat itu saudara-saudara memang satu peristiwa yang sangat luar biasa. Iman umat Tuhan, iman Advent yang awal itu. Dikatakan bahwa kuasa yang menggerakkan orang banyak itu pada tahun 1844 itu akan terjadi lagi. Kenapa? Karena pekabaran malaikat ketiga ini akan terus berlanjut. Bukan nada yang berisik, tapi dengan suara yang nyaring. Ketika pekerjaan Yesus berakhir di tempat yang suci dan ia masuk ke dalam tempat yang maha suci, ia berdiri di muka peti perjanjian yang berisi hukum Allah. Ia menyuruh malaikat lain yang berkuasa dengan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia. Oke? Jadi mulainya sama. Yesus masuk di bilik yang maha suci, dia menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Oke? Bagaimana dengan waktu berakhirnya? Bila mana pekabaran malaikat yang ketiga itu berakhir, maka kemurahan Allah tidak lagi mengadakan pembelaan terhadap orang-orang yang bersalah di dunia. Kemudian Yesus menghentikan pengantaraannya di dalam Ka'bah surgawi di atas. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring ia berkata, sudah terlaksana. Lihat. Jadi kalau pekabaran malaikat ketiga ini selesai, itu berarti tugas pelayanan Yesus di bilik yang maha suci selesai juga. Jadi dari waktu awal dan waktu akhirnya kita bisa melihat paralel antara
peristiwa pelayanan Yesus di bilik yang maha suci dengan pekabaran malaikat ketiga. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, temanya apa? Tema di bait yang maha suci dengan tema pekabaran malaikat ketiga. Apa? Kita akan melihat. Beberapa orang telah menulis surat kepada saya, apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga? Dan saya sudah menjawabnya, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Jadi apa tema utama dari pekabaran malaikat ketiga? Apa tema utamanya? Pembenaran oleh iman. Kita tidak ada waktu untuk membahas mengenai hari ini, dan saya harapkan ini akan dibahas di waktu-waktu berikutnya. Ya, ini temanya, tema utamanya. Nah, dikatakan ini Review and Herald Juli 15 1902, ini diambil dari arsip General Conference. Ya, perhatian pusat di dalam masalah bait suci adalah kebenaran oleh iman atau pembenaran oleh iman. Inilah arti sesungguhnya dari bait suci dan pelayanannya. Jadi sama saudara-saudara. Pelayanan Yesus di bilik yang maha suci itu tema utamanya adalah pembenaran oleh iman. Pekabaran malaikat ketiga yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan ketika Yesus masuk di bilik yang maha suci, temanya juga pembenaran oleh iman. Oke, temanya. Jadi kita bisa melihat lagi paralelnya antara pelayanan Yesus di bilik yang maha suci dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi inilah tema sebenarnya dari buku Daniel, yaitu bait suci dan pengertiannya di dalam peribadatan kepada Allah adalah bentuk nyata dari kebenaran pembenaran oleh iman. Lihat, jadi pelayanan bait suci itu adalah bentuk nyata dari kebenaran pembenaran oleh iman. Dan inilah sebabnya mengapa buku Daniel haruslah dipelajari dengan sungguh-sungguh di zaman akhir ini. Sebab dasar doktrin Injil, pembenaran oleh iman, telah hilang dari pengalaman kita sedemikian rupa, sehingga perlu ada suatu reformasi baru melalui Injil yang sebenarnya dari iman gantinya perbuatan-perbuatan. Injil nyata dari rahmat gantinya bentukan-bentukan formalitas yang dapat dipulihkan pada orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Saudara-saudara, pekabaran bait suci, bilik yang maha kudus, itu adalah bentuk nyata dari pembenaran oleh iman. Di mana Yesus yang melakukan semuanya. Dan hanya oleh iman kita melihat pekerjaan Yesus. Bukan oleh perbuatan-perbuatan kita atau bentuk formalitas-formalitas. Ini yang akan membawa kita hidup bersama-sama di dalam pekerjaan Yesus Kristus di tahap yang terakhir. Kemudian isi pekabaran, bagaimana dengan isi pekabarannya? Kalau tadi tema utamanya pembenaran oleh iman, bilik maha suci pembenaran oleh iman, pekabaran malaikat ketiga pembenaran oleh iman, isi pekabarannya mengenai apa? Mari kita lihat. Pengantaran Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya dengan rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Jadi pelayanan di bilik yang maha suci, pengantaraan Kristus itu sama pentingnya dengan salib. Yesus berkorban, ya. Oleh kematiannya ia memulaikan pekerjaan itu
yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman kita harus masuk ke dalam tabir di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sana itu di mana? Di bilik yang maha suci. Pada saat Yesus menjalani sebagai pengantara buat kita, di sana terang dari salib Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapatkan pandangan yang lebih jelas mengenai rahasia Tuhan. Jadi apa isi pekabaran bilik yang maha suci? Adalah salib Golgota. Itu susah. Besok kita akan lihat sekarang kita hanya lihat bahwa bilik yang maha suci dengan pekabaran malaikat ketiga itu punya pandangan yang sama, ya? Oke. Dalam belas kasihannya yang besar, Tuhan menyampaikan sebuah pekabaran yang amat berharga pada umatnya melalui Raja Jules dan Bethel. Pekabaran ini adalah untuk membawa lebih jelas kepada dunia supaya membawa lebih jelas pekabaran malaikat. Pekabaran yang dibawa oleh Jules dan Bethel ini. Apa? Membawa lebih jelas di hadapan dunia. Juru selamat yang diberikan korban bagi dosa seluruh dunia. Bukankah itu pekabaran salib? Jadi saudara-saudara, pekabaran yang disampaikan ini adalah pekabaran salib. Ini menyatakan kebenaran melalui iman dalam saja. Inilah pekabarannya. Allah akan disampaikan kepada dunia. Inilah pekabaran malaikat ketiga yang harus disampaikan dengan suara dan disampaikan dengan tercurahnya dengan limpah. Jadi ini atau pekabaran malaikat ketiga isinya adalah mengenai juru selamat korban bagi dosa manusia. Itulah pekabaran salib. Jadi pekabaran ini pekabaran salib, pekabaran malaikat ketiga isinya adalah mengenai salib. Oke. Lanjutnya, ya. Pokoknya kalau ini habis selesai kita. Ini masih tengah-tengah ya. Jadi yang ngantuk-ngantuk boleh ucap-ucap dulu supaya hilang ngantuknya. Ya. Karena kita akan selesaikan sampai selesai. Sabar ya. Nah, hubungan dengan umat Tuhan masa kini itu bagaimana? Ya, kita lihat. Musuh kebenaran masa kini, present truth. Musuhnya present truth, ya, mencoba untuk membuka pintu bilik suci yang Yesus telah tutup dan menutup pintu bilik maha suci yang dia atau Yesus buka pada tahun 1844 di mana batu berada dari sebuah batu yang di atasnya tertuliskan 10 hukum oleh jari Yehova. Artinya di sini bahwa kebenaran masa kini itu adalah kebenaran bilik yang maha suci, di mana Yesus membukanya pada tahun 1842. Jadi the present truth itu adalah pekabaran bilik yang maha suci. Dikatakan setan mau nutup itu, dia mau buka yang sebelumnya. Ya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa pekabaran bilik yang maha suci adalah pekabaran masa kini. Itulah untuk kita. Bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga? Biarlah semua yang mau bekerja sama dengan Allah disatukan dalam pemberitaan kebenaran masa kini. Present truth. Apa itu? Present truth. Pekabaran malaikat ketiga. Tadi dikatakan
Yesus memulai pelayanan di bilik yang masuk, di bilik yang Yesus buka, itu adalah present truth. Pekabaran malaikat ketiga, present truth. Keseluruhan Injil dicacah di dalam pekabaran malaikat ketiga. Dan di dalam semua pekerjaan kita kebenaran harus disajikan sebagaimana yang ada di dalam Yesus. Ialah tidak ada yang mengurangi kuasa dari kebenaran zaman ini. Pekabaran malaikat ketiga harus melakukan pekerjaan pemisahan dari gereja. Orang-orang yang akan berdiri apa? Di atas dasar kebenaran yang kekal. Pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati. Pekabaran penentuan antara hidup dan mati. Saudara masuk, mati. Saudara masuk, hidup. Tidak ada di tengah-tengah. Ya. Itu pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati. Dan kita harus membiarkannya nampak sebagai manusia. Kuasa yang besar itu Allah akan sangat ditinggalkan dengan kabar. Manusia akan semakin habis. Ini belum terjadi. Belum dikatakan sebagai manusia. Masih kuasa-kuasa manusia yang lemah, yang borok-borok, yang terus-menerus ditampilkan. Pekabaran ini dikatakan, kalau dia dinyatakan, maka manusia itu akan mati, dikubur dalam debu, Allah akan ditinggalkan sendiri. Itu. Kecuali terjadi saudara-saudara. Kita harus menyajikan di dalam seluruh kuasa pemerintahan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Hubungan dengan kita, present truth, bilik masuk, pekabaran malaikat ketiga adalah present untuk kita. Kemudian, bagaimana hubungannya dengan buku dan wahyu? Satu buku yang harus dipelajari oleh manusia hari itu, yang juga kita merasa Tuhan yang belajar ini. Betul? Ya. Bagaimana hubungannya? Sebagai satu umat, kita harus menjadi pelajar perbuatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak boleh berhenti sampai kita benar-benar cerdas di dalam pelajaran baik suci, sebagaimana yang dikatakan apa? Kaya pada damai dan bebas. Berarti dan wahyu. Jadi pelajaran baik suci itu adalah pelajaran dan wahyu. Bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga? Ilmu pendidikan yang benar adalah kebenaran. Pekabaran malaikat ketiga adalah kebenaran, terang dan kuasa, dan menyajikan hal adalah kesaksian yang benar terbentuk dalam hati. Harus menjadi terjadi di mana? Di sekolah-sekolah kita. Demikian juga di mana? Gereja-gereja kita. Pertanyaannya, apakah ini menjadi fokus? Padahal di sekolah kita bagaimana? Di gereja kita bagaimana Pak Pendeta? Apakah ini menjadi fokus kita? Harus menjadi pekerjaan di sekolah-sekolah kita, demikian juga di gereja-gereja kita. Para guru di sekolah maupun para pendeta di gereja. Mereka yang dibacakan sebagai pemimpin harus lebih dan lebih melanggar Allah yang begitu sederhana dan jelas disajikan dalam buku dan wahyu. Bilik yang suci dan yang wahyu. Pekabaran malaikat ketiga dan yang wahyu.
sedikit ya. Sabar. Ya. Sekarang selanjutnya apa itu? pekabaran fokus Tuhan yang dihalangi oleh musuh, oleh setan. Nah, Mengenai hal ini kita akan belajar besok lebih banyak mengenai hal ini. Tapi kita akan lihat sedikit pada sore hari. Ini sudah kita baca tadi, musuh kebenaran masa kini, present truth, mencoba untuk membuka pintu bilik suci yang Yesus telah tutup dan menutup pintu Bima suci yang dia buka pada tahun 1844. Jadi musuh kebenaran setan mau menutup apa yang ditutup? Pintu yang dibuka oleh Yesus tahun 1844 ini mau ditutup oleh setan. Ini pekerjaan setan. Dia mau tutup supaya apa? Supaya umat Tuhan tidak mengerti. Setan sekarang ini menggunakan segala cara di saat masa ini untuk menjaga pikiran umat Allah dari terus dijaga. Setan menggunakan segala cara dijaga supaya nggak ngerti present truth. Anak-anak muda, mungkin setan punya cara menghalangi mereka supaya nggak mengerti present truth. Dengan apa yang disajikan di dunia ini. Orang-orang tua juga setan punya cara. Mungkin kita akan disibukkan dengan pekerjaan kita supaya kita nggak ngerti present truth. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin nggak penting supaya apa? Nggak fokus di present truth. Rasanya sudah melayani Tuhan, merasa bahwa melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi bila mana present truth ini hilang dari fokus kita, setan yang menang. Saudara-saudara lihat, Pak Pendeta sibuk melawan karena anaknya kalau marah-marah. Bisa cara setan untuk melawan nggak belajar present truth. Lihat saudara-saudara, setan menggunakan segala cara. Apa saja cara yang baik pun bisa setan gunakan. Yang penting jangan mengerti present truth. Ya. Saat ini sudah menyatakan tujuan setan untuk memudahkan pandangan kepada Yesus. Itu tekad setan. Ya. Selama tahun-tahun gereja memandang manusia dan harapan dari manusia, tetapi tidak memandang Yesus kepada siapa harapan kita akan hidup kekal terus. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada hamba kesaksian yang menjanjikan kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus yang merupakan pengabaran malaikat ketiga dengan cara yang jelas dan unik. Ya, saudara-saudara, obat satu-satu kita keluar dari keadaan hanya apabila kita dikatakan kalau kita ada di dalam keadaan yang terakhir saudara-saudara,
Bagaimana hubungan dengan pekabaran-pekabaran sebelumnya? Bilik yang Bilik mana? yang suci bagaimana? Pekabaran malaikat ketiga bagaimana? Saudara-saudara, ketika saya berada di Bandung, Karena terus pekabaran malaikat ketiga terus yang saya sebut, ada yang marah. Kenapa begitu eksklusif sepertinya pekabaran malaikat ketiga? Karena kita orang Advent tahunya adalah pekabaran 3 malaikat. Kenapa saudara mengatakan dari tadi pekabaran malaikat ketiga, pekabaran malaikat ketiga, pekabaran malaikat ketiga terus? Saya sampai kaget. Hampir nggak bisa ngomong apa-apa. Karena pada saat saya menyampaikan materi, langsung diinterupsi. Dan itu yang dinyatakan, saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya pekabaran malaikat ketiga ini. Apakah itu satu pekabaran yang eksklusif, sendiri, hanya itu saja? Terlebih dahulu mengenai bilik yang maha suci. Sekarang di bilik yang maha khusus. Sekali lagi mereka melihatnya. Imam besar mereka yang dikasih segera akan muncul sebagai raja pelepas mereka. Terang dari tempat kudus menyenangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Keduanya, nubuatan Daniel 2 ayat 14 dan pekabaran malaikat pertama. Nubuatan Daniel 2 ayat 14 dan pekabaran malaikat pertama menuju kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha suci, kepada pengadilan pemeriksaan dan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan penghancuran yang jahat. Jadi katakan nubuatan Daniel 2 ayat 14 2300 petang dan pagi dan pekabaran malaikat pertama itu menuju kepada pekabaran bilik yang maha suci, bahwa akan ada itu. Makanya dikatakan sampai 2300 petang dan pagi. Lalu jadi pekabaran Daniel 8 ayat 14 ini menunjuk kepada peristiwa bilik yang maha suci. Pekabaran malaikat yang pertama juga menunjuk kepada pengadilan pemeriksaan saat penghakimannya telah tiba. Oke. Jadi bagaimana hubungan pekabaran bilik yang maha suci dengan pekabaran yang sebelumnya? Sangat erat hubungannya, nggak bisa dipisahkan. Malaikat yang ketiga telah menerangi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sama seperti bilik yang maha suci tadi ya, terangnya menerangi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Malaikat yang ketiga juga begitu. Dan mereka mengetahui bahwa Allah sungguh-sungguh telah memimpin mereka dengan pemeliharaannya yang misterius. Pekabaran, perhatikan ini baik-baik. Pekabaran pertama dan kedua diberikan pada tahun 1843 dan 1844. Dan sekarang kita berada dalam masa pekabaran malaikat ketiga. Tetapi ketiga-tiganya, pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga harus dikumandangkan. Pekabaran-pekabaran ini harus disampaikan kepada dunia melalui bahan dan seterusnya. Oke? Artinya di sini bahwa pekabaran malaikat ketiga mau nggak mau itu harus disertai dengan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Ini harus bersama-sama dikumandangkan kepada dunia. Lebih lanjut dikatakan oleh hamba Tuhan, pekabaran Injil zaman ini terdapat di dalam pekabaran malaikat ketiga yang merangkum pekabaran malaikat pertama dan kedua, dan yang harus dikabarkan di mana-mana karena itu adalah present truth. Jadi artinya di sini saudara-saudara, kalau kita bicara soal pekabaran malaikat ketiga,
itu nggak bisa lepas dari pekabaran malaikat pertama dan kedua. Itu yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Karena pekabaran malaikat pertama dan kedua dirangkum katanya di dalam pekabaran malaikat ketiga. Di tulisan yang lain dikatakan bahwa ada orang-orang yang menerima pekabaran malaikat pertama dan kedua, tapi mereka tidak menerima pekabaran malaikat yang ketiga. Maka mereka tidak akan sampai. Tetapi bila mana orang memahami, menerima pekabaran malaikat ketiga, pasti dia memahami atau menerima pekabaran malaikat pertama dan kedua. Karena itu jadi satu. Oke? Pekabaran ini, Wahyu 14 ayat 9 sampai 12, ini pekabaran malaikat ketiga kan, merangkum dua pekabaran terdahulu. Pekabaran itu disampaikan dengan suara nyaring, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ini catatan buat kita. Bukan kutipan ya. Catatan, pekabaran malaikat pertama dan kedua dirangkum dalam pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga tidak meniadakan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Jadi saudara-saudara, nggak usah khawatir, ya. Memang kita kalau hanya dengar ini, seringkali orang Advent yang kuno, bukan kuno ya, yang sudah ngoyot, yang setiap kali dengar pekabaran 3 malaikat kemudian diberikan ini akan berontak. Ya. Tetapi pada malam hari ini kita hanya akan melihat di mana sih fokus Tuhan. Fokus Tuhan di mana? Ketika Yesus mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini loh. Fokus Tuhan adalah di dalam pekabaran bilik maha suci, yang itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Begitu Yesus selesai menyelesaikan pekerjaannya, pekabaran malaikat ketiga selesai dikabarkan, maka selesailah pekerjaan Yesus. Itulah sebabnya kita perlu fokus ke sana. Lebih lanjut, saudara-saudara, lihat ini. Pekabaran malaikat pertama dan kedua masih merupakan kebenaran zaman ini. Dan yang mengikutinya sejalan dengan hal ini. Apa yang mengikutinya? Pekabaran malaikat ketiga kan? Sejalan dengan hal ini. Malaikat yang ketiga menyerukan peringatannya dengan suara nyaring. Kemudian daripada itu, setelah itu, pertama, kedua, ketiga, kemudian daripada itu, kata Yohanes, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Kalau saudara lihat ini pekabaran dari mana? Pekabaran apa? Malaikat dari Wahyu Fatsal 18. Jadi ada pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga, ya toh? Kemudian ada lagi satu malaikat yang akan mempunyai kuasa yang besar dan seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaannya. Di dalam sinar yang terang ini, terang dari 3 pekabaran itu digabungkan. Saudara-saudara, malaikat Wahyu 18. Seringkali kita menyebutnya dengan malaikat keempat. Walaupun hamba Tuhan Ellen White enggak pernah menyebutkan itu sebagai malaikat keempat. Ya. Itu malaikat Wahyu 18. Malaikat Wahyu 18 ini terjadi bila mana pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya. Kalau tidak, malaikat yang berikutnya ini enggak turun. Kenapa? Karena malaikat Wahyu 18 ini adalah bentuk dari kecurahan roh hujan akhir.
dengan kecurahan roh hujan akhir, maka seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kalau kita baca yang tadi mengenai pekabaran malaikat ketiga, Tuhan di dalam belas kasihannya menyampaikan kepada saudara Jones dan Wegener perkabaran rahmat yang harus disampaikan kepada dunia, dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang akan disertai dengan pencurahan kuasa roh yang berlimpah. Saudara-saudara, pekabaran malaikat ketiga harus diterima menjadi kehidupan kita terlebih dahulu, barulah kita bisa menerima kuasa roh hujan akhir itu, dan kemudian dengan seruan nyaring menyampaikannya kepada dunia. Rangkuman dari 3 pekabaran itu, pekabaran 3 malaikat itu disampaikan kepada dunia dan selesai pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa bilik yang maha suci dengan malaikat ketiga itu satu. Dengan bukti-bukti ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, fokus kita masih Advent hari ke-7 adalah di sini, bukan di yang lain-lain. Bukan berarti yang lain gak perlu. Makanya ini hijaunya ini hanya nutupi samar-samar supaya kita lihat fokusnya itu di mana. Ya, seringkali kita fokusnya di sini, di undang-undang hari Minggu dan yang lain-lain, kita lupa yang di sini. Karena memang setan mau nutup itu. Supaya saudara gak mengerti, saudara bangga mengerti mengenai kepausan, mengerti mengenai undang-undang hari Minggu, bangga mengenai kita tahu bahwa akan ada pintu kasih yang tertutup dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lupa apa? Lupa mengenai hal ini. Dan itu memang rencana setan. Tetapi rencana Tuhan, Tuhan mau kita miliki fokus di sini. Bagaimana dengan yang di sini? Dikatakan demikian. Ada satu masa kesusahan yang akan menimpa umat Allah. Itu di depan toh akan ada, ya. Tetapi janganlah kita terus-menerus, boleh menghadapkannya, tapi jangan terus-menerus menghadapkannya kepada orang banyak dan menahan mereka supaya mengalami masa kesusahan sebelum waktunya. Karena ditakut-takuti terus masa kesusahan. Boleh, kita harus tahu ada di depan kita masa kesusahan itu ada. Kemudian juga kita harus tahu akan ada masa penampian di depan di antara umat Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau saya mikir-mikir masa penampian ini, rasanya sedih. Kenapa? Karena akan terjadi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saudara-saudara mengasihi saya, mungkin saya akan tertampi keluar. Sedih enggak? Akan ada masa penampian. Akan ada masa kesukaran, ada masa penampian. Hal yang sangat mengerikan, menyedihkan saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan? Tetapi ini bukanlah present truth. Ini bukan kebenaran masa kini yang harus disampaikan kepada jemaat-jemaat. Itu adalah hasil dari penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan. Kalau kita menolak present truth, kita akan tertambi keluar. Itu hasil. Itulah sebabnya apa yang perlu menjadi fokus kita sekarang saudara-saudara. Fokus kita adalah di present truth ini. Yaitu pekabaran bilik yang maha suci sebagai ajaran dasar gereja Masih Advent hari ke-7. Pekabaran bilik yang maha suci pelayanan Yesus saat ini. Apa pelayanan Yesus? Dan itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Inilah fokus kita saudara-saudara. Jadi saya berharap buat kita semua yang hadir pada sore hari ini,
mulailah sekarang belajar bagi diri sendiri, menyelidik dengan sungguh-sungguh apa itu present truth. Saat ini kita tidak membahas mengenai hal itu, tetapi hanya membuka kepada kita semua pentingnya hal ini, saudara-saudara. Kita boleh melakukan hal-hal yang lain, tetapi jangan sampai hal-hal yang lain itu membuat kita mengabaikan present truth. Besok, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa present truth ini pusatnya adalah salib. Dan saudara-saudara, kita akan melihat bila mana kita mengerti makna salib Kristus dengan sungguh-sungguh, apa yang akan terjadi? Inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan iman Yesus. Itu yang akan terjadi. Present truth akan membuat kita manusia yang penuh dengan dosa akan hidup tanpa dosa. Itulah present truth. Salib Kristus akan membuat kita yang tadinya mencintai dosa akan membenci dosa. Itu yang akan terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan sudah menghadapkan kepada kami fokus Tuhan. Fokus Tuhan adalah kepada kebenaran masa kini. Kebenaran yang dilihat oleh Yohanes, di mana itu akan menjadi hal yang menarik bagi umat Tuhan di zaman akhir ini. Namun kami sadari Tuhan, saat ini kami belum merasa penting mengenai hal ini. Tetapi biarlah dengan apa yang kami pelajari pada malam hari ini, kami mulai merasakan pentingnya hal ini. Pentingnya kami untuk menyelidik lebih dalam, belajar meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengajar sendiri kepada kami. Oh Tuhan, kami orang yang lemah, gak tahu apa-apa, bodoh. Tetapi Roh akan datang kepada kami bila mana kami membuka pintu hati kami, mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Oh Tuhan, biarlah kami boleh disadarkan akan apa arti hidup saat ini. Kami boleh digugah supaya kami tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, tetapi mulai memfokuskan kehidupan kami oleh pertolongan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau melakukannya di dalam diri kami untuk supaya kami fokus di dalam fokus Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Bila mana kami pulang, biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.